Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk yang kelas 3. Apa kabar anak-anak Ustadz semua yang kelas 3? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini materi pelajaran kita adalah tentang sikap mandiri. Nah, baik anak-anak, mari sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah untuk memulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Ustadz bilang, pelajaran kita hari ini adalah tentang sikap mandiri, ya. Nah, di sini pelajaran kita tentang sikap mandiri. Di sini bisa kamu lihat sikap mandiri. Yang pertama kita akan belajar tentang makna sikap mandiri. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri anak yang mandiri. Dan yang ketiga, tentang contoh sikap mandiri. Nah, baik, kita lanjutkan tentang yang pertama, yaitu makna sikap mandiri. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sikap mandiri? Mandiri adalah sikap tidak tergantung kepada orang lain. Sikap mandiri merupakan akhlak terpuji. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usahanya sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dengan sikap mandiri. Selalu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan kemampuan yang dimilikinya, dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, anak yang mandiri, anak muslim yang mandiri mempunyai ciri-ciri dalam dirinya, yaitu yang pertama, ciri-ciri anak muslim yang mandiri adalah dia selalu melakukan sesuatu dengan sendiri. Lalu yang kedua, tidak suka menyuruh orang lain. Kalau dia bisa melakukan tugas itu sendiri atau pekerjaan itu sendiri, anak yang mandiri pasti akan melakukan pekerjaan itu sendiri, tidak menyuruh orang lain. Lalu yang ketiga, ciri anak muslim yang mandiri berani dalam kebaikan. Anak muslim yang mandiri dia akan selalu berani melakukan kebaikan. Lalu yang keempat, ciri anak muslim yang mandiri yaitu bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukannya. Dan yang kelima, anak yang mandiri tidak mudah menyerah. Ketika ada pekerjaan yang sulit dia selesaikan, dia tidak langsung menyerah. Dia akan mencobanya sampai dia berhasil melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itulah anak yang mandiri. Dan sekarang yang ketiga yaitu contoh dari sikap mandiri. Nah, untuk contoh sikap mandiri ini kita akan melihat bagaimana sikap mandiri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap mandiri yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dari sejak kecil Nabi Muhammad sudah memiliki sikap mandiri. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad telah terbiasa hidup mandiri. Apa contoh sikap mandiri Nabi Muhammad? Beliau mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Dan ketika diasuh oleh Abu Thalib,
paman beliau, Nabi Muhammad juga menggembalakan kambing. Dan bukan hanya kambing milik pamannya saja yang beliau gembalakan, tetapi juga kambing milik penduduk Mekah lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dia sudah masih kecil, sejak kecil, Nabi Muhammad sudah memiliki sikap mandiri, yaitu dengan menggembala kambing sejak kecil. Nah, Nabi Muhammad dari umur dia lahir sampai 4 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan situ dia sudah menggembala kambing. Ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad tetap menggembala kambing. Dan sikap mandiri Nabi Muhammad yang lainnya bisa kita lihat dalam kebiasaan beliau yang bersama dengan pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib pernah mengajak Nabi Muhammad untuk belajar berdagang. Nabi Muhammad berdagang dengan pamannya sampai ke negeri Syam. Nah, ketika berdagang, Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan sikap atau perilaku terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, seperti jujur. Sikap terpuji Nabi Muhammad itu ketika berdagang jujur. Nah, inilah yang membuat Khadijah, salah seorang saudagar kaya, pedagang kaya di Makkah, meminta Nabi Muhammad untuk mendagangkan barang dagangannya, untuk menjual barang dagangannya sampai ke negeri Syam. Dan Nabi Muhammad pun bersedia. Nah, dalam berdagang ke Syam itu, dagangan ataupun barang-barang yang didagangkan, yang dijual belikan oleh Nabi Muhammad selalu habis terjual. Dan Nabi Muhammad mendapat untung yang banyak. Dari sinilah Nabi Muhammad sukses sebagai seorang pedagang karena sifat jujurnya. Dan dari berdagang inilah Nabi Muhammad mempunyai sikap mandiri. Nah, itu tadi contoh sikap mandiri Nabi Muhammad. Nah, dari contoh sikap mandiri Nabi Muhammad itu kita bisa menampilkan sikap mandiri dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sebagai anak muslim, kamu harus meneladani kemandirian Nabi Muhammad. Kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya seperti makan sendiri, lalu merapikan mainan sendiri, merapikan buku sendiri, dan mengerjakan tugas sekolah sendiri. Nah, inilah yang bisa kamu contoh atau bisa kamu terapkan dalam hidup sehari-hari mengenai sikap mandiri, ya. Jadi mandiri tadi adalah sikap melakukan sesuatu dengan usaha kita sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Jadi inilah pelajaran kita minggu ini tentang sikap mandiri. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap mandiri. Kamu melakukan pekerjaan selagi itu bisa kamu lakukan sendiri, kamu lakukan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Mungkin ini saja pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.